Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Maulana Putra dengan NIM 2022 101 103 11181. Di sini saya akan membahas mengenai bagian pendahuluan dalam makalah kelompok kami yang mengangkat tema perbedaan karakteristik, contoh kasus dan mekanisme penegakan hukum antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dalam pendahuluan ini, saya mengawali dengan membahas terkait bagaimana hak asasi manusia adalah suatu hak yang telah melekat pada setiap diri seseorang sejak ia lahir, yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dilindungi dan dihormati. Hal ini sejalan dengan kutipan yang saya gunakan dari Susani Triwayuningsi dalam jurnalnya, yaitu Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab utuh antara individu, pemerintah, baik aparatur sipil maupun militer, dan negara. Pada pengantar tema di sini, saya menunjukkan bahwa pada dasarnya Indonesia telah menjamin atas terlindunginya hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 28A sampai 28J, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Tetapi bila ditengok dalam ranah prakteknya, Indonesia atau pemerintah sendiri pernah melakukan, apalagi sebelum ketentuan hak asasi manusia dan konstitusi negara ini diamandemen dan ditambahkan, pemerintah pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Bahkan beberapa peristiwa adalah pelanggaran HAM berat, yaitu seperti penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga 1998, di mana selanjutnya dalam peristiwa ini mekanisme penanganannya dilakukan setelah adanya reformasi, dengan yang menandakan bahwa dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di mana pelanggaran HAM berat penanganannya dilakukan melalui pengadilan HAM ad hoc. Akan tetapi pada pelaksanaannya peristiwa penghilangan orang secara paksa ini mengalami hambatan-hambatan, seperti pernyataan Jaksa Agung yang menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sehingga dianggap retroaktif dan diperlukan keputusan DPR RI untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Akan tetapi pada tahun 2009 DPR RI telah menyetujui untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc atas kasus penghilangan orang secara paksa ini. Akan tetapi hingga saat ini belum terrealisasikan pengadilan HAM ad hoc itu. Lalu juga mengenai pelanggaran HAM yang masih kurang tepat dan sering disalahartikan, seperti kasus Haris Azhar dan Fathia mengenai ungkapan Lord yang ditujukan untuk Luhut Binsar Panjaitan, di mana di sini Haris Azhar dan Fathia dipidanakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pembatasan hak untuk berekspresi dan berpendapat. Lalu penanganannya hanya sampai pada ranah Komnas HAM dan pengadilan yang berwenang, di mana hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan amanat Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, dengan beberapa gambaran permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, maka kami mengangkat rumusan masalah, yaitu satu, bagaimana karakteristik penanganan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Lalu kedua, seperti apa mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Lalu ketiga, mengapa pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat dibawa ke dalam ranah pengadilan HAM. Maka kami menggunakan metode penelitian, yaitu kualitatif, dengan pendekatan kepustakaan yang didasarkan pada sumber-sumber referensi, yaitu buku, naskah jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang kami angkat tersebut. Dengan 5 akhir 282. Di sini saya akan mempresentasikan terkait metode penelitian yang digunakan untuk menulis artikel ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis dari penelitian ini sendiri. Berdasarkan rumusan masalah dan penulisan laporan ini, dengan metode kualitatif atau dengan pendekatan secara normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kajian pustaka, primer, atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan. Dalam ini juga menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini sendiri adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan kepustakaan dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik. Yang kedua, penelitian hukum normatif, yaitu berupa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan atau peraturan hukum, buku,
jurnal, dan juga dokumen-dokumen lainnya yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak atau akan diteliti. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam ini adalah pendekatan perundang-undangan, dilihat dari sejarah hukum dan politik hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan juga regulasi peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam penyelesaian dan penegakan hukum antara pelanggaran HAM dan juga pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Adalah teknis pengumpulan data. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen hukum, dan buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sementara untuk buku, makalah, dan juga jurnal ilmiah akan diambil dari teori. Kemudian untuk analisis data, pengolahan yang dilakukan dalam menyelesaikan artikel ini dengan menganalisis permasalahan yang dibahas. Adapun analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Yang kedua, memilih peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang sesuai dengan objek penelitian. Yang ketiga, memilih peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara Republik Indonesia. Selanjutnya, sumber data. Untuk mendapatkan bahan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Nah, bahan hukum ini sendiri sebagai penelitian diambil dari bahan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data primer. Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya bahan hukum yang dimiliki yaitu otoritas. Bahan hukum primer adalah penelitian yang terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keempat, ada UUD NRI 1945 dari pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder adalah yang diperoleh penelitian dari sumber yang sudah ada. Nama saya Dian Novitasari, NIM 2022 1011 0311 246. Saya akan membacakan teori dan kerangka. Yang pertama ada penegakan hukum pelanggaran HAM di Indonesia. Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengkoordinir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. Hal ini ditandai dengan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27-34 Undang-Undang Dasar 1945, dan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, serta undang-undang lainnya. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang 26 Tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM karena masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan. Menurut Edi O.S. Hirij, guru besar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam bukunya yang berjudul Pengadilan atas beberapa kejahatan serius terhadap HAM, menyebutkan bahwa langgengnya impunitas disebabkan kuatnya arus politik yang mempengaruhi aspek penegakan hukum. Selanjutnya ada perbedaan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ada dua jenis pelanggaran HAM.
yaitu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Jenis pertama hanya disebut sebagai pelanggaran HAM, sedangkan jenis kedua disebut pelanggaran HAM berat. Karena karakternya berbeda dengan jenis pertama biasanya disebut human rights abuse atau human rights violation, sedangkan jenis kedua disebut gross violation of human rights atau gross human rights violation. Imbuhan adjektif gross untuk mempertegas suatu peristiwa pelanggaran HAM bukan pelanggaran HAM biasa atau ordinary violation, tapi pelanggaran HAM yang dikualifikasikan kejahatan sangat serius atau disebut the most serious crime. Jenis pelanggaran HAM yang diatur dalam pasal 5 Rome Statute of the International Criminal Court, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. 4 kategori pelanggaran HAM yang berat ini merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Pelanggaran HAM di luar keempat ini, pelanggaran hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya tidak disebutkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pengkategorian keempat kejahatan itu sebagai pelanggaran HAM yang berat menurut Rome Statute merupakan unimaginable atrocities that deeply shock of the conscience of humanity, international crime, and the most serious crime of international concern. Menentukan suatu peristiwa pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM yang berat kadang menimbulkan beberapa perspektif dan bahkan polemik. Ada beberapa pendapat suatu peristiwa yang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Sebaliknya ada juga yang berpendapat peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM. Suatu peristiwa dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM yang berat tidak berdasarkan pernyataan personal atau kehendak subjektif. Dalam rezim hukum hak asasi manusia, ada ukuran objektif untuk menentukannya. Batu ujiannya adalah aspek substansi dan aspek prosedur. Perkenalkan, nama saya Tio Alamsyah dari kelas Hukum dan HAM D. Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Oleh karenanya Indonesia berusaha untuk menertibkan perilaku masyarakat agar menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi hukum. Penghormatan HAM warga negara juga merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara. Berbicara mengenai pelanggaran HAM ini ada dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Penindakan untuk pelanggaran HAM tidak hanya pada masyarakat tapi kepada pejabat negara atau pemerintahan negara, dan tindakan untuk para pelanggaran dilakukan oleh aparatur negara. Penindakannya berupa penyelidikan, penuntutan, dan serta persidangan terhadap para pelaku pelanggaran HAM. Proses penindakan tersebut harus bersifat adil karena pengadilan HAM adalah pengadilan khusus untuk pelanggar HAM. Sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak asasi manusia, sudah ada dalam dirinya serta setiap orang harus menghormatinya. Menurut Undang-Undang, dengan adanya hak asasi manusia di Indonesia, hak asasi manusia banyak dilanggar oleh rezim pemerintahan, di antara lain pembunuhan massal G30 SPKI, di mana tahun 1965 banyak sekali jenderal yang tewas, kemudian Partai Komunis dituduh oleh pemerintah Orde Baru sebagai pelakunya. Setelah itu organisasi banyak dibubarkan oleh pemerintah pada saat itu, serta diadakannya razia pada simpatisannya yang disebut Operasi Pembersihan PKI. Setelah diperkirakan, ternyata ada 3 juta orang tewas pada saat itu oleh Komnas HAM. Diasingkannya ribuan orang dan jutaan orang harus hidup di bawah naungan perangko PKI. Selama bertahun-tahun kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung, tapi penanganannya masih lambat. Pada tahun 2013 dikembalikannya dokumen tersebut ke Kejaksaan Agung ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkapnya data-data tersebut. Lalu kemudian ada penculikan misterius yang dikenal dengan Petrus, misteri pembunuhan Peter yang juga dikenal sebagai Petrus. Juga dikenal sebagai penembakan misterius penyakit bedah, adalah operasi yang dilakukan secara rahasia yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang tinggi seperti pembunuhan, penangkapan orang yang dituduh mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Jawa dan Jakarta. Operasi itu dilakukan oleh Presiden Soeharto. Banyak korban dari tindakan yang kejam ini. Pada tahun 1983 telah tewasnya 532 orang, saat itu sebagian orang meninggal karena tembakan. Lalu setahun kemudian ditemukan korban tembak yang berjumlah 107 korban. Tahun berikutnya juga terdapat korban lagi memakan 74 orang dengan luka tembak. Sebagian korban ditempatkan pada tempat yang tidak layak seperti pinggir jalan, hutan, dan juga dibuang ke sungai dan dikarungi di depan rumahnya sendiri. Saat itu pelaku dari insiden tersebut belum diketahui, belum ditangkap, serta tidak diadili. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hanya mencakup pelanggaran HAM berat, sehingga kasus pelanggaran HAM yang lainnya tidak bisa diakomodir atau tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM. Hal ini diperparah pada keabsahan bukti dan kesaksian, karena terkadang bukti atau kesaksian yang dibutuhkan untuk membawa kasus ke pengadilan HAM tidak tersedia atau tidak sah menurut hukum.
Kemudian kami menemukan adanya masalah teknis dan logistik. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga dapat menghambat proses penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak sekali faktor hambatan untuk menegakkan HAM di Indonesia. Tentunya harus ada regulasi untuk mengakomodir pelanggaran HAM agar bisa diselesaikan di Mahkamah HAM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Anugrah Ditama Putra, NIM 207. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal perbedaan karakteristik, contoh kasus dan mekanisme penegakan hukum antara pelanggaran HAM dan penyelenggara HAM berat di Indonesia. Kesimpulannya yaitu bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi suatu berbagai tantangan, terutama dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat. Meskipun telah ada undang-undang dan mekanisme penegakan hak asasi manusia, masih terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perbaikan dalam penegakan hukum. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan hukum dalam menangani suatu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks suatu penanganan pelanggaran hak asasi manusia, terdapat suatu perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia biasa dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat. Penentuan suatu peristiwa sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia berat didasarkan pada aspek substansi dan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Komnas Hak Asasi Manusia juga memiliki suatu peran penting dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Terdapat dua tipe penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas Hak Asasi Manusia, yaitu penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia biasa dan hak asasi manusia yang berat. Proses suatu penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berbeda tergantung jenis pelanggaran yang terjadi. Mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terbatas pada pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur penegakan hak asasi manusia, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa penegakan hak asasi manusia yang efektif dan adil. Komnas Hak Asasi Manusia perlu terus meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan pembentukan pengadilan hak asasi manusia juga perlu didorong. Langkah-langkah preventif juga perlu dilakukan untuk mencegah suatu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak asasi manusia juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar dan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu. Dalam konteks penegakan hak asasi manusia di Indonesia, penting untuk melakukan dan memperhatikan perlunya peningkatan kapasitas lembaga penegakan hukum, termasuk pada Komnas Hak Asasi Manusia, dalam menangani suatu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan suatu penegakan hukum yang efektif dan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.